Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa udah hampir bulan Juni. Jadi COVID dan Corona ini udah setahun lewat dan tetap belum ketahuan ujungnya seperti apa. Dalam peradaban umat manusia, pelajaran yang paling luar biasa kalau wabah itu ya sampai berhenti sendiri gitu kan, walaupun tetap harus dicari serum, vaksin dan yang lain-lain, intinya supaya imunitas tubuh meningkat lah. Cacar yang saya tahu yang sekarang udah mulai bisa lebih ditangani gitu, tetapi untuk COVID dan Corona ini menurut yang saya baca terus berubah maju. Jadi mereka bermutasi terus, nggak jelas juga gitu kapan ininya. Nah, ini kaitannya adalah dengan pentingnya kepemimpinan ya untuk di negeri ini, terutama walaupun sekarang masih tahun 2021, 2024 itu akan ada pemilihan kembali gitu. Jadi sekarang udah hampir 2 tahun lah nanti di Oktober ini gitu kan. Jadi di Oktober 2021 itu 2 tahun nanti. Jadi sisa pemerintahannya tinggal 3 tahun lagi. Dan berdasarkan pengalaman nanti di tahun keempat itu udah sibuk orang kampanye lah. Jadi nggak fokus lagi. Nah, kaitannya soal COVID, Corona, dan situasi saat ini itu krisis jadi memang lumayan tinggi hari-hari ini tuh. Jadi Garuda aja punya berapa hutang, 70 triliun apa? Karena memang nggak terbang gitu kan, pesawat terpaksa harus terbang karena memang yang biasanya terbang ke sana kemari sekarang terbang berkurang karena memang dibatasi. Di seluruh dunia begitu. Jadi ini bukan salah-salahan. Jadi saya pengen bicara sekarang itu sedang terjadi transformasi yang luar biasa kalau bilang itu berhasil ya. Tetapi kalau kita lihat ini sebagai sebuah ancaman, maka secara global sebetulnya sedang terjadi menciut, sinking yang luar biasa. Banyak sekali orang di layoff dari pekerjaannya, kemudian juga yang lain-lain gitu kan. Jadi ini memang luar biasa berat banget. Nah, setiap hari tentu harus berusaha kreatif, berusaha dan untuk survive ya, berusaha secara luar biasa. Di dalam ajaran agama disebutkan di balik kesulitan itu ada hikmah dan kemudahan. Artinya ketika ketemu arus balik itu, maka akan ketemu hikmah dan kemudahan. Itu harus ditemukan gitu, menantang. Dan di sisi lain juga sebetulnya situasi hari-hari ini tuh menunjukkan bahwa iya kana budua, iya kana stain itu hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan meminta pertolongan. Itu menjadi sesuatu yang memang benar-benar harus dikembangkan, bukan hanya diyakini tetapi perlu diimplementasikan. Artinya sesama urusan manusia itu harus harmonis, baik, dan luar biasa tolong-menolongnya, sehingga hidayah, inayah, kemudian juga berbagai hal macam keberkahan itu muncul dari bumi, dari langit, dari udara, dan dari manapun. Entah itu mulai dari bentuk ide, inspirasi, ataupun juga hati-hati orang yang terbuka, ataupun juga keinginan semangat bekerja untuk bersama-sama.
Nah, kembali ke cerita 2024, kemudian juga dengan tantangan Indonesia hari ini, begitu dahsyatnya korupsi yang terjadi ya. Maksudnya korupsi yang terjadi ini bukan hanya yang triliunan di berbagai perusahaan ya, mulai terjadi di Jiwasraya, Asaba, BPJS, yang gitu-gitu, yang suka disebut di media lah, cerita Tanjung Balai gitu kan. Jadi bansos, kemudian juga apa namanya itu, benih benur ya. Bukan hanya itu, tetapi juga sampai ke cerita yang untuk kesehatan itu ada yang harusnya untuk masyarakat dijual, ada juga yang menggunakan barang bekas, ada juga yang bisa tes bayar gitu kan, yang nggak masuk akal gitu kan di situasi yang krisis dan kritis seperti ini gitu kan. Ada kejadian-kejadian seperti itu, tapi saya pengen mengajak bukan untuk menyalahkan kemudian kita mengejek dan mempermalukan bangsa ini sendiri, tetapi saya justru pengen mengajaknya, mari kita introspeksi, kemudian juga kita tahu persis bahwa apapun ceritanya di negeri ini panutan tuh masih penting, contoh tuh utama. Implementasi itu ketika ada keinginan kuat dan dorongan dari contoh-contoh itu gitu kan untuk berbuat baik. Jadi itu nggak bisa disingkirkan untuk di negeri ini sampai hari-hari ini gitu kan. Jadi ada contoh-contoh misalnya yang sederhana yang ketika Presiden Jokowi misalnya sudah nyampein tes wawasan kebangsaan, itu oke lah kalau dianggap penting gitu kan. Tapi jangan sampai orang-orang yang sudah mengabdi kepada negara dan bangsa ini dalam jangka panjang tiba-tiba disingkirin gitu. Karena ada proses lain lagi nanti kalau untuk membuktikan bahwa memang tidak kredibel di dalam pekerjaan, kemudian juga selain maladministrasi itu kan apakah pidana gitu kan, ataupun kejahatan lah intinya kan, bisa dibuktikan di dalam proses. Jadi jangan hanya sebuah tes kemudian jadi keputusan yang final, apalagi tesnya wawasan kebangsaan gitu yang range-nya tuh terlalu luas. Itu pasti, kecuali kalau mau ke depan gila-gilaan gitu kan, menggunakan pola hipnotis. Jadi disepakati suatu hari di Indonesia itu kayak korupsi, meriksa koruptor gitu kan, udah dihipnotis aja dan diuji udah secara ilmiah. Nah, ditanya persoalan-persoalan yang substansi mengenai korupsinya itu, kemudian ketika dia menjawab dia dari bawah alam sadarnya dan dibuktikan kemudian apa yang disebutkannya gitu kan, misalnya nomor rekeningnya, kemudian juga disimpan di mana aja uangnya, ngambilnya dari mana dan lain-lain, itu dipercaya sebagai ilmiah, kemudian juga itu menjadi bagian daripada undang-undang pemberantasan korupsi di negeri ini gitu kan. Nah itu baru sah. Artinya apa? Hipnotis itu bisa dipakai gitu kan di dalam proses seleksi, proses kenaikan pangkat dan yang lain-lain itu kan. Tapi ini kan wacana gitu. Maksudnya kembali ke tes wawasan kebangsaan itu terlalu lebar lah ininya tuh, nggak ada bukti yang sangat spesifik dan sudah disepakati gitu kan, walaupun mungkin untuk beberapa gelintir orang menganggap itu sangat menentukan gitu kan, tapi untuk bangsa itu masih bisa dinilai itu terlalu subjektif. Artinya kalau terlalu subjektif itu bisa terlalu banyak permainan ataupun interest yang belum tentu urusannya bangsa. Nah itu rame gitu kan, sehingga ada bilang wah pimpinan KPK yang sekarang presiden pun dilawan, hebat gitu kan. Padahal jelas sekali presidennya menyatakannya apa.
Nah, tetapi dari dialektika yang sedang terjadi di bangsa ini, artinya presiden masih dijadikan contoh dan panutan. Kita perlu bersyukur, itu penting itu. Nah, perkara nanti pimpinan KPK-nya seperti ini gitu kan, kita nggak tahu apakah ada dialog atau ada komunikasi, ada interupsi di ruang tertutup gitu kan, di ruang-ruang gelap, sehingga pimpinan KPK itu berani melakukan hal yang seperti ini. Nah, kejadian-kejadian seperti ini di negeri ini sebetulnya nggak aneh untuk berbagai kasus lah ya. Jadi saya menyebutin beberapa yang sangat nyata lah. Di Balikpapan itu ada ratusan purnawirawan yang dulu nyicil beli tanahnya ke Kafling Polda. Mereka sudah lunas dan sudah punya sertifikat hak milik. Di tahun-tahun ini itu ternyata dijuali terus ke orang lain lagi, kemudian juga di bulldozer. Padahal ini sertifikat hak milik teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, dan seluruh bangsa Indonesia. Di balik itu saya dengar misalnya sampai komandan Satgasnya Badan Pertahanan Nasional saya, salah seorang brigjen, itu menyatakan kepada korban, ini polisi di Balikpapan kok seperti tidak ngerti bahwa sertifikat hak milik itu udah paling tinggi kepemilikannya. Jadi kalau ada segel, apalagi fotokopian yang ngaku-ngaku, event itu punya SIPPT gitu kan, surat izin pembangunan apa lokasi lah ya, itu nggak bisa nabrak sertifikat hak milik. Jadi kejadian seperti ini itu jelas pidananya gitu kan, pelanggarannya jelas, bukan hanya di stop penjualan kaflingnya, kemudian di bulldosernya di stop, tapi orang-orang yang melakukan ini harus diproses secara hukum. Nah, itu pendapat berbagai banyak orang yang ngerti gitu. Nah, bahkan saya dengar juga dari sahabat yang lain, Jenderal Bintang 3 tuh sampai keluar air matanya, lihat, waduh, saya nanti pensiun bisa begini juga nasib saya nih. Kalau adik-adik saya memahami hukumnya beda gitu kan dengan yang sudah umum dilakukan gitu kan. Jadi nyicil puluhan tahun, couplingnya dibeginikan sampai keluar air matanya. Bingung gitu kan, saya sih dengernya bingung gitu kan, Jenderal Bintang 3 sampai keluar air matanya gitu kan. Tetapi mungkin juga dia bingung juga, ini terlalu jauh ke bawah untuk intervensi, karena ini kan tingkatannya di Mabes gitu kan, di markas besar gitu kan, ini tingkatannya hanya di Polres gitu kan, lihat Poldanya juga kenapa tidak intervensi. Nah, katakanlah misalnya di sisi lain ada surat dari wali kotanya atau iyalah gitu kan, bahwa si pengusaha itu punya izin di wilayah sekitar situ. Tapi ini kan sertifikat hak milik. Terus kemudian dikembangkanlah cerita bahwa wah ini bersengketa, silakan ke pengadilan dulu urus sengketanya, lah ini sertifikat hak milik gitu kan. Jadi ini nih bagian daripada cerita-cerita yang tadi itu presidennya udah jelas 3 Mei 2019 selesaikan persoalan-persoalan di pertanahan. Tentunya konflik, penyorobotan gitu kan. Kalau ini bukan sengketa, ini perampasan sebetulnya karena udah punya sertifikat hak milik gitu jelas gitu kan. Jadi bingung, udah diaduin ke mana-mana gitu kan, bahkan Kapoldanya juga bikin disposisi. Bingung, seluruh Indonesia bingung gitu kan. Jadi padahal Kapolrinya sudah tegas banget menyatakan nggak ada backing-backingan gitu. Tapi kenyataannya sampai hari ini nih, tanggal 27 kali ya sekarang, 27 atau 26 nih Mei, itu masih belum selesai di lapangan. Nyata gitu. Jadi perintah Pak Jokowinya jelas, perintah Kapolrinya jelas, di lapangannya seperti ini. Nah, ya model begini juga ada juga di Manado misalnya.
orang ya, ada yang bikin sertifikat hak milik juga gitu kan dari tanah apa namanya, dari tanah negara ngakunya, ternyata dibatalin di pengadilan sampai sampai jadi ini contoh untuk mempertegas ya. Jadi yang barusan itu segel fotokopian dengan narasi, dengan kayaknya punya jaringan, bisa ngacak-ngacak sertifikat hak milik, bahkan ratusan purnawirawan Polri dan yang lainnya itu di Balikpapan itu bisa diacak-acak, dijualin di bulldozer. Nah di sisi yang lain lagi ada yang sama-sama punya sertifikat hak milik gitu kan, sudah dijual juga nih sama yang sertifikat hak milik yang kemudian dibatalkan. Tapi yang pengen disampaikan itu kenyataannya sertifikat hak milik dengan sertifikat hak milik aja nih repot gitu kan, harus ke pengadilan kemana-mana, nggak bisa sembarangan. Nah kalau yang ini segel bisa suka-suka. Nah yang sekarang yang di Sulawesi Utara ini diharapkan juga Kapoldanya itu karena sudah dibatalkan, dan gimana bisa keluar itu sertifikat hak milik yang ternyata udah dibatalkan, itu berarti kan ada data-data otentik yang tidak benar gitu kan. Nah ini gimana yang bikin, kemudian yang gunakan, nah, termasuk juga bagaimana itu barangnya kan ngejual kayak begitu, jangan juga nanti berpendapat, wah saya sih pembeli beritikat baik gitu kan, yang penting sudah saya beli ya udah selesai gitu kan. Nah ini ngawur lagi nih sistem hukum di Indonesia ini gitu kan, karena ya kalau begini berarti perampasan tanah ya, ilegal transaksi ini, dalam arti barang haram ini bisa dijual, bisa sembarangan gitu kan dijual. Nih gimana dulu orang bikin sistem hukum seperti ini gitu kan, artinya ini membuat ketidakhati-hatian ini bisa jadi problem bangsa yang makin luas gitu kan, atau kejahatan ini seperti dilindungi. Kan lucu gitu kan, barang milik orang lain dijual, kemudian jadi sertifikat, nanti setelah 5 tahun yang punya barang nih harus ngegugat lagi gitu kan, karena udah 5 tahun. Bukan BPN langsung batalin, polisi proses. Seperti itu gitu kan. Jadi ini repot banget dan konyol gitu kan, karena dalam skala yang besar, misalnya perusahaan asing beli tanah di Indonesia ternyata salah beli, dan tadi itu si perusahaan asingnya ini pembeli beritikat baik tapi belinya ke partnernya di Indonesia ini nggak bener gitu kan, sehingga beli tanah yang salah. Nah lalu pemiliknya jadi pusing gitu kan. Nah maksudnya kejahatan-kejahatan seperti ini jangan dilegalisir, dilegitimasi gitu kan, dianggap ini benar. Ini sudah terbukti tidak benar. Jadi harus ada penyelesaian yang cepat, efisien dan mudah untuk supaya pembangunan di masa krisis ini bisa jadi apa namanya, tumbuh cepat. Nah, apa hubungannya dengan tadi misalnya cerita presiden dilawan dan yang lain-lain? Karena terbukti juga ceritaan seperti ini, kalau tadi yang dikesankan itu pimpinan KPK yang melawan presiden, kemudian ini polisi-polisi yang tidak menjalankan perintahnya Kapolri gitu kan, untuk tegas, untuk menginikan backing-backingan gitu kan. Nah, tetapi kan implementasinya seperti ini nih di lapangan. Nah, yang begini juga pada kasus yang lain lagi, misalnya ketika udah ada keputusan pengadilan juga, mulai dari Komisi Informasi Publik, kemudian juga dibanding di PT UN ke Mahkamah Agung, kasasi. Perintahnya sangat jelas. Jawab, berikan keterangan tertulis sesuai dengan amar keputusan pengadilannya gitu kan. Nah, itu dijawabnya belok-belok. Maksudnya belok-belok itu tidak sesuai dengan amar itu gitu kan. Nah, kemudian juga Komnas HAM memberikan surat teguran, Kemenpan RB memberikan surat teguran, kemudian juga KASN memberikan surat teguran. Sekelas camat, kemudian juga di pemerintahan wali kota, itu bisa konyol-konyolan melawan itu gitu kan. Nah, kalau lihat kayak gini, maka
kita melihat sebenarnya pemerintahan sekarang itu seperti apa gitu kan. Jadi apa itu ketika kewibawaan, ketegasan, seperti ada backdoors. Jadi pemerintah presidennya tegas, kemudian juga tujuannya itu jelas, tetapi disabotase oleh berbagai pihak, sehingga apa yang diinginkan oleh presiden itu sendiri itu menjadi terhambat-hambat, bahkan bisa muter kalau kayak begini kan. Nah, kenapa bisa muter? Karena orang akhirnya bilang, masa presiden nggak tahu cerita-cerita seperti ini. Kemudian juga di sisi yang lain lagi, ketika laporan-laporan itu masuk juga ke tingkat yang lebih tinggi ya, itu pun hanya ditampung saja gitu kan kesannya itu. Dan dalam konteks perampasan tanah ini misalnya yang kedengeran diproses diselesaikan tuh ketika orangnya besar dan hebat seperti keluarganya Dino Patijalal gitu kan, itu pun belum ketahuan udah berbulan-bulan, kasarnya masuk kejaksaan atau pengadilan gitu kan, nggak jelas lagi berapa lama, dan nanti ujungnya selesai seperti apa juga nggak jelas gitu kan. Itu satu kasus dan itu Dino Patijalal. Ini banyak sekali di Republik ini persoalan-persoalan ini. Dan ingat, ini baru yang kecil-kecil, belum bicara misalnya ketika yang ribuan hektar diambil untuk macam-macam lah, apakah itu untuk perumahan gitu kan, apakah itu untuk perkebunan, untuk tambang, yang diambil itu bisa bahkan ratusan ribu hektar misalnya gitu kan diambil. Nah, bagaimana kita memandang ketika dengan cara-cara seperti ini, yang namanya pembangunan itu, yang harusnya ketika namanya pembangunan terjadi, orang tuh menjadi lebih pintar, lebih terdidik, lebih beradab, dan lebih sejahtera. Tapi kenyataannya kalau dengan cara seperti ini, maka pembangunan itu artinya adalah membangun sesuatu untuk segelintir orang supaya demikian nikmat, tapi di sisi lain pembangunan ini juga menyingkirkan penduduk-penduduk yang asalnya di daerah itu menjadi miskin dan terlantar karena tanahnya diambil, kemudian juga mengalami banyak kejadian-kejadian yang menyengsarakan dan menyedihkan gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan lebih jauh. Kenapa? Karena pada kenyataannya ketika kita lihat lebih detail, lebih jauh, di balik ini tuh ada korupsi yang luar biasa. Jadi perlawanan itu tadi, itu kalau dilihat, diperhatikan di dalam kasus perampasan tanah, mohon maaf, itu tidak sekedar maladministrasi, tidak sekedar salah persepsi, tapi kalau dibaca lebih detail itu ada sesuatu hal yang luar biasa yang selama ini nggak keungkap gitu kan. Jadi misalnya ada pejabat tinggi saja berani bilang, waduh, saya untuk membatalkan itu perlu ke pengadilan karena nanti saya bisa dituntut. Ini lucu gitu kan. Jadi aturannya jelas, kewenangannya ada gitu kan, tetapi ada pejabat tinggi seperti ini gitu kan. Atau misalnya ketika diceritanya Robert Sujasmin, dia belinya dari kantor lelang negara itu, semua orang makin banyak tahu gitu kan, uangnya bener, kemudian juga sertifikatnya juga bener, begitu dibalikin untuk balik nama ke BPN, nggak pernah balik lagi ke Robert Sujasmin. Nah, tetapi dalam konteks yang hari ini pengen dibahas itu, ketika dia pun ingin melihat warkahnya, maka sejumlah pejabat BPN ketika KIP, Komisi Informasi Publik, mengabulkan keinginannya Robert, harapannya Robert, itu di PT UN dibatalkan. Ada nama-namanya itu. Ini kan ajaib, harusnya orang-orang ini diperiksa. Bagaimana mungkin ada pejabat BPN ingin menutup informasi yang jelas-jelas punya Robert? Harusnya diungkap itu. Nggak ada alasan apapun. Ini salah. Salahnya kenapa? Haknya Robert itu kan jelas belinya. Jadi kalau kalian menganggap Robert itu salah, ya balikin duitnya tuh dari dulu. Kalau sekarang udah konyol. Robert udah 31 tahun kesana kemari, udah keleleran, udah habis-habisan, hancur semuanya itu. Terus ditonton saja dan dianggap itu keputusan pengadilan yang kalau diteliti juga keputusan pengadilannya
tidak menyebutkan di amarnya itu batalkan sertifikat robet karena memang kalau dilihat tidak berhubungan, risalah lelangnya beda, letak tanahnya beda, nomor giriknya beda, kemudian juga masa Kementerian Keuangan menipu gitu kan, kemudian Gubernur Suryadi Sudirja dan timnya ketika itu menyatakan itu tanahnya robet. Tapi saya ingin menyampaikan ini adalah persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa sederhana tetapi jadi rumit dan nggak selesai-selesai. Nah, kembali ke 2024 itu tadi. Jadi kita butuh yang terus meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Harus tuntas ini persoalan korupsi dan perampasan tanah ini. Perampasan tanah itu akibat sebetulnya, tapi substansinya itu korupsi. Dan contoh, sama ada backdoor study ini di belakang nih, ada sesuatu hal yang kita nggak ngerti terbuka gitu kan. Jadi orang berani ngelawan, ngelakuin ini, melakukan itu. Nah, kalau kita bicara di 2024, maka kalau lihat belajar dari 2014 sampai tahun 2021 ini, itu pemimpin fokus melakukan pemerintahannya. Tetapi juga ada yang bahaya itu di luar kepemimpinan itu adalah keributan-keributan yang mengalihkan isu gitu kan. Tidak fokus lagi kepada substansi yang sedang dilakukan. Jadi misalnya kalau kita lihat ada keberuntungan ya di negeri ini di 2019 ini, ketika dianggap persepsinya akan pecah gitu kan dengan kubu A dan kubu B gitu kan, ternyata di ujungnya entah itu dengan kerendahan hati atau mikirnya jauh ke depan, ya udahlah Pak Jokowi saya ikut, kata Pak Prabowo, saya ikut bantu karena saya pengen ngabdi masuk gitu kan. Kemudian setelah itu juga Sandi masuk juga. Nah, tetapi kalau kita lihat di hari-hari ini, itulah sebetulnya yang harus dibaca oleh seluruh negeri ini. Untuk apa eyel-eyelan ketika menjadi sesuatu hal yang sedang dibedakan gitu kan. Tim A, tim B, atau tim C lah, dibedakan itu kan. Karena pada kenyataannya masyarakat itu hanya memilih yang disodorkan oleh partai-partai atau oleh sekelompok orang yang masyarakat harus menerima, tinggal memilih saja gitu kan. Tidak pengen si A, si B dari awal kemudian sampai ke akhirnya dipilih karena kinerjanya, karena teladannya, karena keberhasilannya. Nggak bisa begitu. Masyarakat Indonesia harus sadar bahwa saat ini masyarakat itu hanya diberikan pilihan ketika sudah ditetapkan siapa yang harus dipilih gitu kan. Jadi oleh karena itu mari kita fokusnya itu adalah di pekerjaan sehari-hari yang melekat kepada kita, memperbaiki kehidupan kita ini gitu kan. Jadi bukan rame-rame meramaikan saja. Nah, cerita seperti ini itu dimaksudkan oleh saya untuk membuka konstelasi peta yang sedang terjadi sehingga kita saling merekatkan. Jadi proses demokrasi kita katakanlah nanti di 2024 itu pilkada, pilgub sama pilpres sama DPRD disatuin, itu benar-benar kolosal dan gila-gilaan. Dengan teori misalnya dihemat biaya gitu kan, walaupun di sisi yang lain lagi orang bilang alah itu kan duitnya buat rakyat, selama nyetaknya di sini yang berkegiatan orang Indonesia. Itu udah konsekuensi dari pilihan demokrasi yang paling aman, legislatif sendiri, pilkada sendiri, kemudian juga pilpres sendiri gitu kan. Itu bagian seperti itu. Nah, perkara mau pilkada doang gitu kan, pileg doang, pilpres doang. Nah, itu sudah pernah kita lakukan gitu kan. Nah, tetapi ketika disatukan, makin disatukan, itu ada bahayanya adalah negeri ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak dengan pikiran tadi bahwa efisiensi itu tadi, tapi beresiko buat negara ini ketika tidak terjadi kesepakatan, maka bisa splitnya di mana-mana gitu kan. Negara ini kehilangan kepemimpinan, itu faktanya. Nah, kembali lagi, kenapa ini menjadi peringatan? Karena
Faktanya korupsi itu yang masih berbahaya. Kemudian backdoors ini yang disebutkan dengan oligarki ini yang masyarakat makin hari makin sadar, tetapi juga seperti nggak bisa apa-apa gitu kan, keseret aja. Nah ocehannya itu misalnya, waduh kami kalah di pengadilan karena nggak punya duit gitu kan, itu ocehan-ocehannya seperti itu. Nah walaupun sekarang mulai ngungkapin, gimana mungkin saya kalah di pengadilan, tanah saya nggak pernah dijual, udah dari tahun sebelum merdeka saya tinggal di sini, ini sertifikatnya kan seperti itu. Nah jadi balik lagi gitu kan, jadi kita jangan pusing kemudian memecah belah bangsa ini, tapi justru kepusingan kita dan tantangan akibat corona dan covid ini semoga justru menyemangati kita untuk makin bersatu dan makin maju gitu kan. Jadi 1 tahun covid dan corona ini makin membuktikan bahwa banyak hal yang tidak terprediksi, tapi itu semoga untuk bangsa Indonesia bukan menyurutkan semangatnya, bukan memecahkan keberaniannya, tetapi marilah kita makin semangat, makin berani, makin hati-hati untuk makin mampu mencari jalan keluar ini. Nah, setelah lebaran ini diprediksi akan naik lagi corona karena kemarin kita lebaran dan lain sebagainya. Mari kita dukung, bukan dukung naiknya ya, tapi dukung itu adalah bagaimana supaya covid dan corona ini terjaga tidak naik. Dan makin hari di Indonesia makin turun terus yang terkena itu, kemudian juga muncul alternatif berbagai macam hal. Nah, sebagai yang sederhana nih, ada beberapa kawan yang sudah mempraktekkan dan ini juga bagian daripada sharing. Anda beli bawang putih yang satu sihung itu, dimasukkan ke dalam madu gitu kan, setelah dibuka dibersihkan itu masukkan ke dalam madu, dibelah 2, masukkan ke dalam madu. Nah kemudian setiap hari Anda makan, pagi 2, siang 2, malam 2. Nah tapi kalau yang untuk punya penyakit tertentu kontrol ke dokter juga ya. Nah beberapa kawan setelah rutin makan itu, alhamdulillah imunitasnya, badannya makin sehat gitu kan, jadi lebih sehat. Ini sharing sederhana saja gitu kan, dimana kesehatan itu penting gitu kan. Jadi tidur harus cukup, berkegiatan cukup, berolahraga cukup, kemudian juga berjemur. Nah pikiran semangat. Nah semua yang diceritakan tadi itu ada yang pusing, ada yang ini, marilah kita pandang sebagai bagian daripada sharing bagaimana persoalan-persoalan di negeri ini bisa diselesaikan, dan pasti banyak persoalan baru lagi datang gitu kan ya, tapi yang ingin saya sampaikan ini harus selesai lah. Jadi tanah ini kenapa menjadi penting, karena sudah disebutkan 80% tanah itu dikuasai oleh perusahaan besar, 13% itu asing, 7% itu rebutan seluruh rakyat Indonesia. Kalau terus-terusan dihabisi begini gitu kan, terus rakyat Indonesia mau di mana gitu kan. Kan nggak mungkin kita jadi Indian, jadi aborigin gitu kan. Maksud saya nggak mungkin tuh, jangan sampai pernah terjadi. Tapi kalau misalnya itu nggak hati-hati ya bisa kejadian gitu kan. Nah makanya mari kita semangati kemakmuran lah, keadilan lah yang ditumbuhkan di seluruh wilayah negeri ini, sehingga makin hari justru makin bahagia, makin sejahtera, makin maju gitu kan di seluruh wilayah negeri ini ya, dari mulai Aceh sampai Papua, Merauke sana, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote gitu kan. Mari kita keadilan itu kita tingkatkan, kemudian juga kemakmuran itu kita sebarkan, dan salah satu kuncinya itu pendidikan. Tetapi yang paling penting itu kita semua berpikirnya positif dan melakukan hal-hal yang positif. Jadi kembali lagi jangan pusing lah ya, jadi mau si A diundang partai apa enggak gitu, itu membaiki bagian dinamika partai lah, nanti juga akan kebentuk sendiri.
masyarakat nggak usah kebawa ke hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi marilah kita melihat bangsa ini mau kemana, dan bangsa ini perlu contoh yang baik dan juga semangat yang baik. Jadi demikian, semoga makin kenceng ini operasi pemberantasan korupsi, kemudian juga makin kencang penyelesaian di persoalan pertanahan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.